Lalu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Khadijah sehingga sukses dalam mengelola bisnisnya? Sebagai hamba yang beriman, kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk menjadi manusia yang menggunakan sebesar-besarnya potensi yang Allah Ta'ala berikan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadapnya, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Nah, dari sini maka potensi apa yang ada dalam diri manusia yang harus dikembangkan, yakni potensi akal. Manusia memiliki akal yang membedakannya dengan hewan. Maka sudah seharusnya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala belajar dari keberhasilan Khadijah radhiyallahu an dalam kesuksesannya. Beliau menjadi seorang muslimah trainer yang mampu mendapatkan sanjungan dari Allah Ta'ala serta malaikat Jibril secara langsung. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Khadijah sehingga bisa berhasil ya di dalam usahanya mengelola usaha atau bisnis? Yang pertama, Khadijah memposisikan diri sebagaimana pengusaha, bukan pedagang. Pedagang adalah orang yang hanya fokus menjual barang dagangannya sampai habis. Beda dengan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang memikirkan perencanaan usaha jangka pendek dan jangka panjang. Pedagang hanya berpikir untung dan rugi skala jangka pendek. Namun pengusaha berpikir bagaimana menjalin relasi yang baik dengan pembeli atau produsen sehingga tercipta keuntungan jangka panjang. Pedagang tidak memikirkan perencanaan atau pengelolaan kepegawaian. Namun seorang pengusaha merencanakan bagaimana mengelola pegawai yang produktif, membangun sistem kerja yang produktif, dan membagi pekerjaan itu dengan porsi yang tepat pada orang yang tepat. Nah, Khadijah radhiyallahu an teruji menjadi pengusaha wanita yang handal. Tidak hanya seorang pedagang, namun seorang pengusaha. Memang benar, pertama kali Khadijah mendapatkan modal usaha dari ayahnya dan suaminya yang terdahulu. Namun jika Khadijah bukan sosok wanita yang pandai mengelola harta, tentu sebanyak apapun harta yang beliau miliki akan habis dalam waktu sekejap. Sedangkan Khadijah mampu membuktikan bahwa dia memiliki kelihayan dalam mengelola harta untuk perdagangan. Khadijah senantiasa belajar bagaimana cara mempekerjakan para lelaki untuk memimpin kafilah dagang miliknya. Karena memang pada saat itu di bangsa Arab hanya laki-laki yang diizinkan untuk berdagang. Serta Khadijah belajar bagaimana cara mendelegasikan tugas dengan baik. Inilah salah satu ciri mental usaha yang dimiliki oleh Khadijah. Beliau mampu mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang tepat sehingga dia bisa mengerjakan tugas yang lain dan berpikir untuk mengembangkan usahanya. Oleh karenanya kepiawaian Khadijah ini nampak ya, pada saat Khadijah menunjuk Rasulullah SAW atau Muhammad, seorang karyawan baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya, untuk memimpin kafilah yang membawa barang dagangannya lintas wilayah. Bukan tanpa pertimbangan tentunya. Namun dengan menyelidiki latar belakang Muhammad sebelumnya, Khadijah pun akhirnya berani menyerahkan kafilah dagangannya untuk dipimpin oleh Muhammad SAW. Akhirnya mereka pun mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini salah satu bentuk kepiawaian Khadijah dalam menempatkan SDM sesuai dengan perannya. Yang kedua adalah Khadijah mampu mengelola berbagai keadaan menjadi kesempatan. Pada saat itu di dalam kondisi masyarakat Arab menjadikan perdagangan sebagai aktivitas utama mata pencaharian. Hal ini berdasarkan yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Quraisy ayat 106. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Kaum Quraisy memiliki kebiasaan positif untuk melakukan perjalanan dalam musim dingin ataupun panas pada saat itu. Perjalanan yang dilakukan oleh kaum Quraisy adalah melakukan perdagangan ke negeri Yaman dan Syam. Hal ini dilakukan dengan maksud ya, mereka mengambil ya bahan mentah ya, diambil dari dua negara tersebut, kemudian dijadikan produk yang dipasarkan secara silang. Dari Syam dijual ke Yaman, kemudian dari Yaman dijual ke Syam, dibawa kemudian ke negeri mereka sendiri atau Mekah. Nah,
Dengan perdagangan yang demikian, maka semakin terasahlah kemampuan menjalin hubungan di berbagai pihak. Nah, inilah yang membuat Khadijah radhiyallahu anha menjadi sosok wanita yang pandai berstrategi, memiliki etos bersaing secara pemikiran, tenaga dengan pengusaha lain yang ada di luar wilayahnya. Khadijah mampu bersaing dengan siapapun pada perkara, melakukan kebaikan serta selama perkara itu dia sukai. Yang ketiga adalah Khadijah mampu mengelola pegawai dengan mengembangkan potensi mereka, bukan mengkerdilkan atau mematikan potensi atau takut kemudian pegawai tersebut menjadi pesaing kelak di kemudian hari. Khadijah membuktikan bahwa dia sosok pengusaha yang memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk melakukan amanah besar. Ketika pegawai tersebut memiliki peran atau kemampuan yang besar pula. Dia sosok pemimpin yang tidak menghambat pegawainya untuk berkembang lebih cepat dan tidak khawatir tersaingi dalam usahanya. Dalam sisi pengelolaan bisnis, ada dua sistem yang dilakukan oleh Khadijah. Yang pertama, sistem upah. Yang kedua, sistem bagi hasil. Dalam sistem upah, seperti kebanyakan pengusaha Mekah yang lainnya, Khadijah membelanjakan modalnya untuk membeli barang-barang dagangan. Kemudian dia merekrut beberapa orang karyawan untuk menjual dan memasarkannya ke luar kota Mekah, terutama Yaman dan Syam. Abu Thalib, paman Nabi SAW, termasuk pegawai Khadijah yang saat itu sering ia utus menjual barang-barang dagangannya ke Syam dan ke Yaman. Khadijah juga tidak enggan memberikan upah yang banyak dibandingkan yang biasa dia berikan pada pekerja yang mampu membawa dagangannya lebih baik. Seperti yang Khadijah lakukan kepada Muhammad SAW. Inilah karakter utama seorang pemimpin pengusaha. Dia tak segan memberikan reward kepada pekerja yang pandai mengelola amanahnya. Hal ini membuat akhirnya muncul kepercayaan dan kenyamanan di antara pekerja dan pemilik usaha. Kepuasan pekerja akan membuat mereka semakin berusaha sungguh-sungguh menjalankan amanah mereka. Dan kepuasan pemilik usaha akan membuatnya merasa aman dan tentram mengamanahkan usahanya tanpa khawatir usahanya itu akan ditipu, ataupun akan gagal setiap waktu. Yang kedua, dalam sistem bagi hasil, Khadijah merekrut seseorang untuk menjadi mitra kerja dengan modal darinya. Kemudian ia menginvestasikan modalnya dalam usaha dagang orang lain. Nah, hal ini pernah dia lakukan kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika dianggap bahwa Rasulullah SAW sudah berhasil dalam mengelola usaha sendiri, maka Khadijah mempercayakan, mengangkat derajat Muhammad dengan cara yang awalnya menjadi pegawai menjadi mitra kerja. Nah, inilah sosok luar biasa Khadijah yang kita lihat bahwa dia memang sosok karakter yang tidak suka menimbun harta. Wanita yang produktif yang suka memutar hartanya, bahkan memberi kesempatan pihak lain untuk berkarya lebih. Kemudian yang keempat adalah Khadijah mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat melalui usaha dan hasil usahanya. Kita semua mengenal bahwa Khadijah dikenal sebagai wanita yang dermawan. Beliau biasa menyantuni anak yatim, fakir miskin, bahkan membagikan makanan dan menjamu tamu dengan berbagai makanan yang dia memiliki. Itulah salah satu kemuliaan dari kebiasaan Khadijah radhiyallahu anha. Yang hal inilah juga membuat masyarakat Mekah pada saat itu dan para penduduk Mekah kagum serta tidak meragukan kemuliaannya.